Mohon maaf teman-teman termohon harus ini. Izin yang mulia hakim yang kami hormati, teman-teman termohon dan turut termohon, Prof. Markus ini dosen hukum pidana saya di UGM. Jadi kalau saya salah tolong jangan dimarahi, Prof. Memangnya pernah marah Bapak? Enggak ya? Anak baik kok. Oh ya, silakan. Terima kasih. Prof. Markus, saudara ahli, izin saya panggil saudara ahli. Mungkin hal pertama yang perlu kami tanyakan adalah ada sebuah pergeseran paradigma yang signifikan antara KUHP lama dengan KUHP baru. Nah, sebenarnya di KUHP baru di 2026 ini, apa isu utama kalau dipertimbangkan kan disebutkan soal hak asasi manusia, hak tersangka yang jauh lebih diperhatikan agar seimbang dengan kewenangan penegak hukum. Mohon Ali jelaskan, sebenarnya apa isu utama dari pergeseran paradigma KUHP lama dengan KUHP baru itu, atau azasnya KUHP baru? Terima kasih, silakan. Ya, jadi isu utamanya memang di dalam KUHP baru itu lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, ya, transparansi di dalam proses, gitu kan. Kemudian adanya kepastian hukum. Itu isu utamanya seperti itu. Oke. Ini nanti pertanyaannya terkait dengan putusan MK tadi, ya, tapi saya nggak mau masuk ke sana dulu. Prof, dalam hukum acara pidana, dalam penanganan proses pidana itu kan ada tahapan, Prof. Ada, kalau di KUHP ada laporan pidana, kemudian ada penyelidikan, ada penyidikan, dan seterusnya. Kami ingin memastikan saja laporan pidana ini atau laporan polisi ini, apakah itu prosesnya di awal, kemudian dasar dilakukan penyelidikan, atau di tengah, atau seperti apa, Pak? Silakan. Jadi sudah saya katakan tadi ya, beroperasinya hukum acara pidana itu ada banyak cara sebetulnya, karena di situ yang menjadi dasar adanya sangkaan atau dugaan. Ya, bisa saja melalui laporan, melalui pengaduan, tetapi bisa didasarkan pada hasil dari menjalankan fungsi kepolisian untuk penyidik bisa. Kemudian bisa informasi dari masyarakat, informasi dari media, bahkan sesuatu yang terungkap di persidangan yang terbuka untuk umum itu bisa menjadi dasar. Nah, dalam konteks yang demikian ini bisa saja sebetulnya penyidik itu sudah mengendus ada suatu sangkaan tindak pidana. Sebetulnya dia sudah melakukan penyelidikan, sebetulnya bisa saja seperti itu. Baru kemudian muncul laporan, bisa saja seperti itu. Ya, tetapi yang namanya hasil dari penyelidikan itu kan, ya menurut pendapat saya dilakukan di bawah permukaan, gitu ya. Ya, tidak dilakukan untuk pro justisia, maka dia tidak bisa menjadi dasar dalam proses peradilan pidana. Dia memfeeding saja, ya. Fungsinya adalah untuk memfeeding aparat penegak hukum yang secara formal untuk melakukan penyidikan, ya. Penyidikan itu supaya kemudian betul-betul berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, makanya ya kalau ya ini kembali kuliah ya. Di draft KUHP 2012 fungsi penyelidikan dihapuskan loh. Nggak ada itu. Karena yang menyusun pada saat itu menganggap bahwa fungsi penyelidikan itu adalah fungsi intelijen, bukan fungsi pro justisia. Itu. Jadi menurut saya yang paling utama yang kemudian harus bisa diuji adalah soal penyidikannya itu, bukan jalannya penyelidikan. Itu. Prof, izin kami tayangkan ya, Prof ya. Tolong ditayangkan pasal 5. Pasal 5 KUHP. Di
sini disebut, Prof, memang di draft KUHP sempat ada perdebatan ya, Prof, penyelidikan dihapus, tapi secara eksistensinya pasal 5 ini ternyata memang diatur. Nah, di pasal 5 ini diatur penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan. Nah, situasinya sekarang laporan itu ada dan laporan tersebut tertanggal Januari 2026, jadi bulan Januari 2026. Nah, tetapi ternyata kita juga menemukan penyelidikannya terjadi pada bulan Agustus 2025. Nah, apakah dimungkinkan, Prof, laporan polisinya Januari 2026, tapi penyelidikannya terjadi bulan Agustus 2025? Ya, menurut saya tadi, menurut KUHP bisa nggak, Prof? Ya, kalau menurut saya tadi dalam praktek, ya itu bisa, karena di dalam tindakan untuk mengoperasionalkan KUHP tadi, ya itu tidak harus adanya laporan atau pengaduan itu, ya. Tapi atas dasar operasi dari fungsi kepolisian, ya dalam rangka melaksanakan fungsi kepolisian, dia bisa, ya menduga bahwa seseorang itu melakukan satu tindak pidana, ya diduga melakukan satu tindak pidana bisa, ya bisa atas dasar, ya itu tadi dia menjalankan fungsi kepolisian, bisa atas dasar pemberitaan, ya atas dasar bisik-bisik orang pun bisa, ya. Jadi banyak sumber ya, Prof? Banyak sumber untuk menjadi dasar penyelidikan loh ya, bukan penyidikan loh ya, untuk dasar penyelidikan bisa. Nah, kalau situasinya begini, Prof, laporan polisi itu diargumenkan itu lanjutan dari proses penyelidikan di Agustus 2025. Jadi penyelidikan dulu Agustus 2025, kemudian dibuat laporan polisi sebagai kelanjutan. Nah, apakah di dokumen administrasi laporan polisi itu harus dirujuk secara spesifik bahwa ini dari penyelidikan? Karena kan biasanya ada bagian menimbang itu, Prof. Ada laporan informasi, ada pencarian informasi, ada laporan penyelidikan. Apakah itu harus dirujuk agar itu menjadi sebuah satu rangkaian dalam proses pidana ini? Ya, itu hanya menjadi, menurut saya itu prosedur administrasi, ya internal. Ya, saya katakan tadi bahwa di dalam penyelidikan itu tidak dilakukan untuk keadilan, ya, tetapi tujuannya adalah untuk memfeeding atau memberi masukan, ya, kepada penyidik supaya di dalam penetapan tersangka itu tidak hantam kromo, ya, tidak hantam kromo. Jadi didasarkan pada prinsip penghati-hati, ya, didasarkan pada prinsip penghati-hati bahwa memang betul ada dugaan kuat orang ini melakukan tindak pidana, ya, maka kemudian ditingkatkan pada penyidikan. Baru nanti setelah ditingkatkan pada penyidikan ada sprindik, maka semua proses itu harus dituangkan untuk keadilan, pro justisia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.